Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmat Surman, peserta uji kinerja UKP PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar, nomor UKG 2019-004-98223, nomor pokok mahasiswa PPG 2490-5449-5242. Bidang studi PPG, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Pada hari ini, Rabu 11 September 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi subnetting dan teknik penghitungan pengalamatan jaringan IP address pada kelas 10 menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua pagi hari ini? Baik. Gimana? Malam kurang tidur nggak kalian? Sehat. 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 Jadi tidur itu penting untuk manusia, untuk kita semua. Jadi kalau kurang tidur dalam menjalani aktivitas sehari-hari itu akan kurang fit ya, kayak gitu ya, kurang fit, jadi nggak semangat kayak gitu kan, nggak fokus. Apalagi kalian sekolah nih belajar, kalau kurang tidur nanti di kelas sekolah loyo, terus materi pelajaran yang disampaikan oleh guru nggak masuk kayak gitu kan, nggak semangat kan. Apalagi kan ada tugas-tugas dari guru kan, kayak gitu. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini di jam ke-1 dan jam kedua ini, sangat baik bahwa mengawali kegiatan kita awali dengan berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan Ara. Bersiap. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa ini adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan kalian berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Oke, baik. Ya. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia Raya. Silakan kalian duduk kembali. Saya absen terlebih dahulu ya. Ini udah kelihatan kayak gini. Yang masuk, yang gak hadir. Sekretaris, yang hadir siapa? Sekretaris, yang tidak hadir? Ini Rehan. Rehan ya, Rehan Rehan. Rehan sakit. Rehan sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Dan Fadli Fadli kenapa? sakit. Sakit juga? Ya. Oke, baik. Nah, jadi alhamdulillah kalian yang bisa hadir pada kegiatan belajar ini diberikan kesehatan. Untuk rekan-rekan kalian yang tidak bisa hadir dalam kegiatan belajar pagi ini, kita doakan semoga kesehatannya
segera pulih kembali ya. Oke, baik. Biar lebih semangat, seperti biasa kita nyanyi dulu nih, ya. Ya, apa? P5. Kalian sebagai pelajar Pancasila tentu di Merdeka Belajar ada yel-yelnya P5. P5 itu apa? Oke, baik. Kita berdiri lagi. Oke, siap? Siap. Oke. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada satu pertanyaan kali. Nah, ini pertanyaannya. Apakah seorang kurir paket bisa menemukan rumah untuk paket yang akan dikirim pada suatu komplek perumahan bila alamat rumahnya tidak lengkap? Bisa nggak paket yang dikirim? Ada yang bisa jawab? Jawab. Oke, ada video, silakan. Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Kok Karena nggak bisa? alamatnya nggak lengkap. Karena ya, ntar kurir paketnya bakal kesusahan nyari rumahnya. Nggak bisa sampai paketnya karena alamatnya nggak lengkap. Ya. Bisa juga kan, banyak kan juga paket yang nggak sampai kan? Ya. Nggak bisa sampai. Barangkali ada dari kalian yang punya pendapat beda? Ya Pak, Ya, Bayu. mungkin bisa Pak, tapi Mungkin bisa, ya. nyampainya lama Pak. Mungkin bisa tapi nyampainya lama. Kenapa? Karena Mungkin bisa. alamatnya kurang lengkap. Alamatnya kurang lengkap. Bisa sampai tapi waktunya lama, nggak bisa cepat karena alamatnya lengkap. Tidak lengkap ya. Katakanlah misalkan di komplek perumahan, misalkan perumahan lavender, misalkan perumahan lavender, perumahan lavender. Jadi di paket itu cuma hanya perumahan lavender. Ya mungkin sampai perumahannya itu sampai kan kurirnya. Tapi kan misalkan namanya Setiabudi, perumahan lavender. Ya sampai di situ perumahan lavender, namanya Setiabudi. Tapi perumahan lavender itu kan luas kan, namanya perumahan itu kan luas. Di situ ada blok-bloknya, ada gangnya, ada nama rumah, ya kan? Belum dibagi lagi RT kan? Iya lah. Tadi kata ada video nggak bisa sampai Pak, alamatnya nggak jelas, nggak lengkap. Bisa masuk akal. Bayu bilang bisa sampai Pak, tapi mungkin dibutuhkan waktu yang lama karena alamatnya tidak jelas. Nah, terkait dengan kegiatan belajar pada bagian ini ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Nanti kita sampai gitu, akan kita bahas. Oke. Sebelum itu ada tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, jadi materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah terkait dengan materi subnetting dan teknik penghitungan pengalamatan jaringan IP address. Ya. Ini materinya. Sebelum kita bahas, kita review dulu nih materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, karena ini ada kaitannya dengan materi pengetahuan kalian terhadap materi yang kita lakukan pada pembelajaran pagi hari ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kalian simak dulu materi pembelajarannya sudah saya share di Google Classroom di kelas pembelajaran kita. Sudah saya share modulnya. Kalian baca dulu modulnya. Nanti kalau kalian sudah baca modulnya, baru nanti saya sampaikan materi saya bahas terkait dengan subnetting dan IP address di slide PowerPoint yang akan saya jelaskan. Silakan kalian buka Classroom-nya, kalian baca modulnya dulu. Silakan.
Bisa buka kasurnya? Bisa dibuka nih? Bisa. Ya, buka dulu ya Pak. Bisa saya? Bisa. Ya. Silakan simak dulu. Jadi materi itu ada di modul yang pertemuan kedua ya kan? Dengan kalian membaca modul ini dulu sebelum saya bahas lebih jauh di tayangan PowerPoint, harapannya adalah kalian ada pemahaman awal terkait dengan IP address itu apa, kemudian nanti ada subnetting itu bagaimana. Padahal ada gambaran awal dari kalian terkait dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Ada yang sudah? Ada yang belum? Ini harus selesai? Selesai. Tapi ya baik. Kalian kan sudah membaca modul nih. Modul. Nah sekarang dari modul itu agar kalian lebih jelas terkait dengan subnetting, IP address, saya jelaskan di materi PowerPoint ini. Pengalamatan IP. IP itu apa? Internet Protocol. Ya. IP address digunakan sebagai alamat dalam hubungan antar host di internet, sehingga merupakan sebuah sistem komunikasi yang universal karena merupakan metode pengalamatan yang telah diterima di seluruh dunia. Dengan menentukan IP address berarti kita telah memberikan identitas yang universal bagi setiap interface komputer. Jadi dalam sistem jaringan komputer itu kan data itu tidak semata-mata bisa terdistribusi sampai kepada pengguna di seluruh dunia, tapi pasti ada alamatnya. Sama seperti tadi di awal, seorang kurir bisa mengirimkan paket, tentu kan alamatnya jelas kan? Iya, Pak. Ini juga data juga begitu. Kalau alamat si datanya jelas, lengkap, tentu akan sampai ke tujuan. Untuk terhubung pada suatu jaringan diperlukan pengalamatan yang unik. Maksudnya unik itu bagaimana? Unik. Maksud dari unik itu adalah kalian semua ini kan punya identitas masing-masing kan? Identitas. Tanggal lahir, kan tanggal lahir kalian kan beda kan? Beda kan, benar besar. Jadi seperti itu, unik. Sesuatu yang unik, sesuatu yang beda. Ada pertanyaan dari saya? Dari tadi materi semua ya. Ada satu pertanyaan. Jadi sebenarnya apa sih itu IP address? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Cayo ya. Apa Cayo? IP address itu deretan angka yang unik, Pak. Deretan apa yang unik? Ya, buat ngebedain kan setiap komputer itu terhubung tuh. Nah, IP address itu beda-beda buat ngebedain yang terhubung sama komputernya itu. Oh, dalam komputer yang terhubung dalam jaringan Nah, itu ada IP address untuk membedakan jaringannya buat biar beda-beda gitu, Pak. yang beda-beda. Oh, ya. iya. Jadi Jadi kan- identifikasinya gampang. Oke, baik. Jadi katakanlah dalam satu jaringan ada 20 komputer gitu saya ya. Ya. 20 komputer. Dari 20 komputer itu alamat IP address-nya harus beda-beda. Ya, Karena tadi apa? Tadi alamat IP address harus unik. oke. Beri plus untuk Cayo. Oke. Nah, sekarang saya ada
simak tayangan. Terkait dengan subnetting IP address. Oke, baik. Jadi kalian sudah lebih jelas ya? Lebih jelas terkait dengan apa itu subnetting IP address. Baik, dari materi yang sudah kita bahas, baik materi PowerPoint yang saya jelaskan di slide di depan ini, dan juga materi video pembelajaran tadi, kemudian sebelumnya di awal tadi kalian membaca modul. Apakah masih ada pertanyaan di kepala kalian terkait dengan subnetting IP address? Ada Pak. Emir, oke. Saya mau tanya Pak. Oh, sebentar ini. Saya catat dulu. Ya silakan Emir. Mengapa subnetting dikatakan penting dalam pengelolaan komputer jaringan? Mengapa subnetting dikatakan penting dalam pengelolaan komputer jaringan? Komputer atau pengelolaan jaringan komputer? Oke, ada lagi yang lain? Tanya. Mau apa? Oke, silakan. Mau tanya apa? Mau apa? Bagaimana cara membedakan oktet Bagaimana? yang digunakan untuk subnetting? Bagaimana cara Membedakan oktet mana yang digunakan Bagaimana cara membedakan oktet mana yang digunakan untuk subnetting? Ya. Oh, jadi bagaimana membedakan oktet mana yang digunakan untuk melakukan subnetting? Ya. Itu mana Pak? Ya, Pak. Oke. Dua aja atau ada lagi? Saya Pak. Oh, Zara. Oke, silakan. Zara. Kenapa IP address harus Bentar, berbeda? bentar. Kenapa? Kenapa IP address harus berbeda? Kenapa IP address harus berbeda? Harus berbeda. Oke, baik. Cukup 3 ya? Ya Pak. 3. Oke. Kan saya coba jawab. Tadi yang pertama itu pertanyaan dari Emir. Iya Pak. Mengapa subnetting dikatakan penting dalam pengelolaan jaringan? Mengapa subnetting itu dikatakan penting dalam pengelolaan jaringan komputer? Ya, karena tadi yang di materi yang sudah saya sampaikan tadi depan ada beberapa alasannya. Alasannya ada beberapa. Satu, terkait dengan efisiensi ya. Terkait dengan efisiensi IP address itu, jadi mengalokasikan IP address itu efisiensi, nggak boros. IP address yang tersedia bisa digunakan dengan pengguna yang akan menggunakan IP address tersebut. Nah, kemudian juga alasannya terkait dengan keamanan jaringan. Kalau IP address dilakukan subnetting, terkait dengan tadi subnetting, yaitu dipecah-pecah IP address-nya. Kalau tadi dari alamat dalam perumahan dipecah-pecah kayak gitu, kan kalau untuk keamanan lingkungan juga kan lebih aman kan dibanding dengan keamanan lingkungan global dengan keamanan yang tiap blok rumah atau tiap klaster rumah ada security-nya masing-masing kayak gitu kan lebih aman kan. Jadi seperti itu. Tadi efisiensi, kemudian keamanan, kemudian lalu lintas. Sekarang saya ada
lembar tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelumnya kalian seperti kelompok seperti biasanya ya. Ini kan kalian berarti bagi 4 kelompok ya, bagi 4 kelompok. Oke, bagi 4 kelompok. Seperti biasa kan ada kelompoknya Emil ya, kelompok Emil, kelompok Warafa ya. Siapa lagi? Kelompok Zara, sama kelompok Cahaya ya. Kelompok Emil, kelompok 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya. Ini masing-masing. Ini lembar LKPD-nya. Ini kalian pegang dulu. Ini per kelompok ya. Zara. Ini saya jelaskan dulu nih. Bagaimana kalian LKPD. Jadi di LKPD-nya itu kalian tugasnya itu diskusi kelompok. Di situ ada soal studi kasus yang harus kalian kerjakan. Di situ kalian kerjakan, nanti setelah bisa dikerjakan, kalian presentasi tiap kelompok di depan. Jelas? Jelas, oke baik. Silakan kalian ke kelompok masing-masing, kalian kerjakan, silakan. Siap. Silakan ayo, kelompoknya. LKPD-nya dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, kalian presentasi masing-masing kelompok di depan. Gimana ini? Ya, jadi kan. Nah, ini kan selamanya ada. Selamanya ada sama berikutnya. Iya. Ya ini kan ada soal yang pilihan ganda dan juga soal yang studi kasus kan, itu isi ya. Ditulis di buku isinya ya. Mana? Udah, Lip? Mana, Pak? Udah. Sudah. Ya, Pak. Udah. Udah. Udah, Pak. Bentar, Pak. Ayo, oke. Kalau ada yang udah siap untuk presentasi, boleh silakan maju ke presentasi. Pak, kelompok saya dulu. Oh, belum keluar dulu ya. Oke. Bentar. Silakan. Oke, yang lain kelompok yang lain kita simak dulu. Kelompok Warafa akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan dalam mengerjakan LKPD-nya ini. Yang suaranya jelas ya. Silakan perkenalan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita perkenalkan dulu dari kelompok saya. Nama saya Ramadhani dari kelompok Murata. Saya Warafa. Saya Muhammad Wahid. Saya ada video. Oke, hasil diskusi kelompok kami dari yang disampaikan, video pembelajaran yang ditanyakan serta soal dan studi kasus pada LKPD. Kesimpulan kami yaitu IP address adalah alamat yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung dalam suatu yang dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain kelompoknya ada yang siap? Kelompok siapa? Ayo Pak. Zara, udah siap Zara kelompoknya? Dari dulu Pak. Oh, yang dulu kelompoknya? Saya Mana mau Zara dulu apa yang dulu nih? Ayo, kelompoknya. Kita terakhir aja deh. Pergerakan bawah tanah. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya ingin presentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jawatomo. Perkenalkan, nama saya Adi Adi Wirotama. Nama saya Bayu Isma. Presentasi kelompok dari kelompok 1 dari hasil diskusi pengerjaan KPD, subnetting, dan menghitung pengelolaan IP address. Hasil diskusi dari kelompok kami, materi yang disampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terakhir belum lagi. Pak, silakan. Suaranya yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zara ingin mempresentasikan hasil yang ditugaskan dari Pak Ali. Nama saya Nasya, nama saya Zara. Saya Muhammad Evan Belajar Ilham. Oke, yang tadi mau sampaikan itu IP address adalah identitas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Raffian Asmi. Saya Muhammad Imam Ghazali. Nama saya Raffi Suara. Jadi hasil presentasi kelompok dari berikutlah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi pembelajaran sudah kita lakukan. Kemudian tadi kalian juga sudah mengerjakan KPD. Tugas yang dari KPD sudah kalian kerjakan. Kemudian kalian sudah presentasi terkait dengan soal studi kasus yang ada di KPD. Kalian juga sudah memaparkan tadi presentasi di depan. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan ini, tentu dari kalian semuanya, dari tiap kelompok juga ya, ada yang perlu kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran pada kali ini. Silakan dari kelompok mana yang mau maju terkait dengan kesimpulan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan materi IP address dan subnetting. Silakan kelompok mana yang maju membacakan kesimpulan. Ya, Raffi, ya. Silakan ke depan ya, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita. Oke, Raffi kelompoknya. Kelompoknya Cahyo ya? Ya. Oke, baik. Silakan Raffi. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan subnetting mask sebagai contoh kebutuhan pada laboratorium komputer di sekolah, sejumlah 40 host dapat diberikan sebuah subnet yang berisi 62 host sehingga menghemat IP address. Sisa 3 subnet lainnya bisa digunakan untuk lab komputer lainnya. Oh, jadi bisa lebih efisien ya terkait dengan IP yang tersedia, kemudian juga dengan host yang ada, jadi nggak mubazir gambarnya gitu ya. Ya. Oke, bagus. Bagus. Ada lagi kelompok lain yang menyimpulkan kegiatan pelajarannya? Ada yang mau maju? Saya mau maju, silakan. Ada? Ada lagi? Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini? Dari kelompok lain ada yang mau maju? Kesimpulannya? Silakan. Sudah? Tidak ada lagi yang mau maju terkait dengan kesimpulan? Arjuna, mau maju? Oke. Dari kelompoknya Arjuna sama Emir ya? Ya Pak.
sama ya dulu ya. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran terkait dengan IPADRES dan subnetting. Silakan Arjuna. Kesimpulannya adalah dalam kegiatan pembelajaran tentang materi subnetting, kemampuan untuk merencanakan, mengkonfigurasi dan mengoptimalkan subnetting tidak hanya membantu efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga untuk bisa menjaga keamanan dan kinerja jaringan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang subnetting menjadi suatu pengetahuan yang sangat berharga dalam mengelola jaringan dengan efisiensi dan efektif. Sudah Arjuna? Sudah. Wah bagus. Oke, jumlah. Oke, baik. Nah, jadi kesimpulan diskusi kelompok kalian sudah tadi menyampaikan kesimpulan dan juga terkait dengan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran juga kalian sudah sampaikan apa yang terkait dengan kesimpulan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemudian di Google Classroom itu saya juga sudah lampirkan terkait dengan tugas untuk evaluasi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Itu silakan dibuka tugasnya di Google Classroom, buka dikerjakan. Dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Silakan dikerjakan terkait dengan tadi yang di awal terkait dengan bentuk penilaian yang saya sampaikan. Kan tadi ada 3 kan? Ya. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Silakan. Soal evaluasi. Kalian buka dulu Classroom. Soalnya kalau dikerjakan langsung di situ. Kalian sudah selesai? Ya. Raffi sudah selesai? Ya. Sudah Pak. Sudah? Coba. Oke. Jadi evaluasi pembelajaran ini tadi terkait dengan penilaian pengetahuan. Bagaimana kalian memahami materi yang saya sampaikan pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana pengetahuan kalian memahami materi-materi subnetting, IPADRES di situ di soal evaluasi tersebut. Itu kan langsung nilainya nanti kan langsung nilai ke record nanti ke saya. Oke. Baik, nah. Kemudian udah semua ya? Ya. Oke, baik. Nah, kemudian di rumah kalian review kembali materi di modul yang di Google Classroom, modul terkait dengan pertemuan pertama dengan bilangan dan konversi bilangan, kemudian juga modul di pertemuan pada pagi hari ini terkait dengan IPADRES dan subnetting. Dibaca lagi modulnya, ya. Kemudian ada juga tugas untuk kalian di rumah yang sudah juga saya sampaikan di Google Classroom. Nanti kerjakan ya. Di pertemuan berikutnya itu nanti akan kita evaluasi, kita review kembali. Oke, baik. Nah, kalau begitu, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi
harapannya adalah manfaat yang bisa kita dapat, kalian maupun saya, dari kegiatan belajar pada pagi hari ini terkait dengan subnetting dan IP address, bahwa dengan melakukan subnetting pada IP address tersedia tadi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Raffi tadi, terkait dengan efisiensi, kemudian keamanan dari jaringan itu, kemudian bagaimana lalu lintas itu, traffic lalu lintasnya bisa optimal terkait dengan IP address dalam sistem jaringan tersebut. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup kegiatan pembelajaran juga dengan Doa. Baik, silakan. Warafa, ketua kelas, bimbing berdoa untuk Nara. Nara, iya Nara. Muarafa sama Nara suka ketukar saya namanya. Nara, silakan. Dibimbing berdoa. Baik teman-teman semua, mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.